Halo, Pak Sony, kakak-kakak dan teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, kami dari tim SmartMart yang terdiri dari saya sendiri, Abraham Manuel Hotasi, Muhammad Daral Alwafin, dan Panegak Raya Pasaribu. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir yang telah kami buat untuk mata kuliah Sistem Embedded. Next. Pertama-tama, kita akan mulai dari pendahuluan, di mana kita akan mengenal kenapa solusi kita dibuat dan masalah apa yang kami ingin selesaikan. Next. Di Amerika Serikat, lebih dari 400 juta gelas kopi dikonsumsi setiap harinya. Jika setiap individu membeli kopi dengan gelas sekali pakai setiap harinya saja, maka setiap orang akan menghasilkan dengan total 30,9 miliar limbah gelas sekali pakai dan 1,5 juta ton limbah plastik setiap tahunnya. Next. Lalu, kenapa ini penting? Pertama, karena gelas sekali pakai, ada 20 miliar pohon yang ditebang tiap tahunnya. Lalu, setiap pembuatan 4 gelas sekali pakai, ya betul hanya 4 gelas, itu sudah menghasilkan setengah kilogram emisi karbon dioksida. Yang ketiga, kebanyakan gelas sekali pakai dilapisi plastik yang sulit didaur ulang. Dan yang terakhir, karena pembuatan gelas sekali pakai, tertotal ada 45 miliar liter air yang digunakan untuk membuat gelas sekali pakai setiap tahunnya sendiri. Dan keempat masalah tadi bisa bercabang ke berbagai masalah lingkungan, seperti terlalu banyaknya sampah di laut, bahan kimia dari plastik yang berbahaya bagi manusia yang ada di mana-mana, dan bisa fatal sekali jika dimakan oleh berbagai binatang, dan masih banyak masalah lingkungan lainnya. Next. Lalu, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Kelompok kami berpikir bahwa masalah ini bisa kita selesaikan mulai dengan satu langkah kecil, yaitu dengan mengganti gelas sekali pakai yang biasanya kita pakai dengan reusable mug. Next. Kok bisa? Yes, dengan mengganti gelas sekali pakai satu hari dalam 1 tahun dengan reusable mug, kita sebagai individu bisa mencegah 1000 liter emisi gas rumah kaca, salah satunya gas karbon dioksida. Kemudian kita bisa mencegah 10 kg penggunaan air untuk membuat gelas sekali pakai, dan mencegah 1 pohon ditebang tiap tahunnya. Next. Maka dari itu, betul, tujuan dari kelompok kami adalah merancang produk SmartMart yang dapat memanaskan suhu minuman yang terdapat di dalamnya. Dan kami juga bertujuan untuk merancang software yang terhubung dengan SmartMart yang kami buat dengan berbagai fitur. Next. Manfaat yang kami bisa berikan dalam membuat produk ini adalah menekan meningkatnya limbah plastik yang bisa mengakibatkan berbagai masalah lingkungan dengan SmartMart. Kami juga ingin mempermudah berbagai lapisan masyarakat dalam meminum minuman favorit mereka, seperti kopi dengan suhu yang tepat dan dengan berbagai fitur. Next. Selanjutnya, next. Oke. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang metode pengembangan karya inovasi kami. Next. Untuk menyelesaikan masalah tadi, kami telah merancang beberapa alternatif solusi dari SmartMart kami. Alternatif solusi pertama kami hanya terdiri dari hardware atau SmartMart saja. Kemudian, alternatif solusi kedua kami terdiri dari hardware dan software, tetapi tidak dapat menyimpan data di dalam software. Dan alternatif solusi ketiga kami adalah adanya hardware, yaitu SmartMart, kemudian ada aplikasi software, dan kita dapat menyimpan data yang digunakan sebagai fitur personalisasi SmartMart di dalam software tersebut. Dan dengan menggunakan 7 aspek untuk membandingkan ketiga alternatif solusi tersebut yang bisa dilihat di tabel kanan, kami menyimpulkan bahwa alternatif solusi yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah ini adalah alternatif solusi ketiga. Next. Berikut adalah kebutuhan sistem dan spesifikasi desain SmartMart kami yang bisa dilihat sebagai berikut. Next. Dan berikut adalah desain fungsional sistem yang kami buat. Desain fungsional sistem yang kami buat terdiri dari server yang terhubung dengan SmartMart Application menggunakan File Transfer Protocol atau FTP, dan hardware berupa SmartMart yang tersambung ke SmartMart Application menggunakan Bluetooth. Komponen yang pertama adalah server yang berfungsi sebagai enabler pengguna untuk tetap mengupdate aplikasinya pada gawainya setelah ada update dari developer yang bisa di-download secara daring. Next. Kemudian ada komponen SmartMart Application yang berupa software yang berfungsi untuk menerima input data suhu dari pengguna dan meneruskannya ke sistem pemanas di dalam SmartMart. Next.
Terakhir adalah hardware berupa smart mug yang berfungsi untuk meneruskan data suhu dari sensor yang terdapat di dalam smart mug yang telah diolah oleh sistem pemanas ke software untuk memberikan notifikasi kepada pengguna bahwa suhu yang diinginkan telah tercapai dalam smart mug. Gitu. Next. Nah, berikut adalah skenario penggunaan kami. Bisa dibuka? Oke. Jadi, seperti yang kita bisa lihat pada bulatan bulat di paling kiri, di mana kita akan mulai, skenario penggunaan akan dimulai dengan pengguna membuka aplikasi Smart Map dan sudah menyiapkan Smart Map atau hardware-nya dalam kondisi menyala dengan indikator Smart Map LED-nya berwarna hitam dan siap untuk tersambung. Kemudian, saat pengguna membuka aplikasi Smart Map, aplikasi akan langsung memvalidasi apakah Smart Map sudah tersambung dengan aplikasi menggunakan Bluetooth. Jika tidak, maka indikator Smart LED pada Smart Map akan tetap berwarna hitam. Tetapi jika sudah tersambung, maka indikator Smart LED akan berubah warna. Selanjutnya, aplikasi akan langsung meminta pengguna untuk menginput suhu Smart Map yang diinginkan pada software. Kemudian, setelah diinput oleh pengguna, aplikasi akan langsung menerima input suhu dan menyambungkannya ke sistem pemanas yang terdapat pada Smart Map. Dan sistem pemanas akan langsung menyesuaikan suhu Smart Map sesuai input. Sensor pada Smart Map akan secara real-time memvalidasi apakah suhu Smart Map sudah sesuai dengan input aplikasi atau belum. Jika belum, maka sistem pemanas akan terus menyesuaikan suhu Smart Map. Jika sudah, aplikasi Smart Map akan langsung memunculkan notifikasi bahwa suhu Smart Map sudah sesuai dengan suhu yang diinput. Setelah suhu sudah tercapai, aplikasi akan meminta validasi apakah suhu yang tercapai sekarang ingin disimpan sebagai suhu preset, sehingga pengguna nantinya tidak perlu memasukkan input lagi secara manual. Tetapi, secara otomatis, suhu akan langsung diatur pada suhu tersebut. Jika disimpan, maka data suhu preset akan tersimpan dalam aplikasi dan pengguna bisa langsung meminum minuman dari Smart Map. Tetapi, jika tidak, pengguna bisa langsung meminum minuman dari Smart Map tanpa menyimpan suhu preset. Begitu. Boleh dilanjut, teman-teman. Oke, terima kasih Abraham. Nah, ini adalah desain perangkat keras dari Smart Mug tersebut. Perangkat keras untuk Smart Mug menggunakan smartphone, aplikasi softwarenya sebagai kontrol pusat yang dihubungkan ke Smart Mug melalui Bluetooth. Smart Mug itu smartphone tersebut dapat memberikan perintah ke microcontroller dan Smart Mug akan melakukan perintah tersebut sesuai dengan yang diminta. Nah, microcontroller ini mengatur berbagai komponen lainnya seperti thermal sensor, thermal heater, dan display. Thermal sensor itu untuk seperti tadi yang mengirim suhu di dalam smart mug dan memberitahu pengguna mengenai suhu tersebut. Thermal heater dan display itu untuk menunjukkan suhu yang ada di smart mug tersebut, dan thermal heater itu untuk memanaskan minuman yang ada. Next. Ini adalah desain mock-up-nya, yaitu smart mug berupa ada baterai, thermal heater, thermal sensor, display, dan microcontroller yang semua tersembunyikan di dalam smart mug. Next. Oke, berikut adalah desain perangkat lunaknya. Untuk perangkat lunak dari Smart Map dapat menyimpan data personalisasi pengguna Smart Map ke dalam basis data pengguna berdasarkan habit penggunaan Smart Map dari para pengguna. Seperti notifikasi menggunakan warna Smart LED dan suara dan data suhu preset. LED dan suara ini berguna sebagai notifikasi ketika Smart Map berhasil merubah suhu minuman yang diinginkan oleh pengguna. Preset suhu berguna untuk menyimpan suhu yang biasa diatur oleh pengguna agar dapat digunakan sebagai preset. Runtime environment digunakan sebagai komunikasi antara perangkat dan basis data. Runtime environment dapat diakses melalui Bluetooth. Data preset pada basis data dapat diakses dan digunakan oleh para pengguna agar dapat memudahkan dalam pengaturan suhu minuman yang diinginkan. Pengguna juga dapat berkomunikasi dengan application dan microcontroller melalui Bluetooth. Oke, ini adalah desain user interface untuk aplikasi Smart Mug. Nah, aplikasi Smart Mug itu memiliki dua fitur, yaitu mengubah suhu minuman secara langsung dan mengatur jadwal atau mengatur preset untuk suhu minuman tersebut.
Next. Nah, pada fitur temperature range terdapat tampilan untuk mengubah suhu minuman sesuai yang diinginkan. Nah, suhu ini tidak bisa lebih rendah dari suhu yang ada pada saat waktu itu. Angka 30 ini adalah suhu minuman saat ini. Sedangkan angka 70 itu suhu yang diinginkan dan itu bisa diubah-ubah. Next. Nah, ini fitur brew schedule. Brew schedule itu dapat mengatur jadwal memanaskan minuman, dan di sini tuh bisa memiliki preset-preset suhu minuman yang diinginkan. Jadi pengguna tidak bisa menikmati minuman panas tanpa harus menunggu air panas terlebih dahulu. Next. Ini adalah rencana implementasi perangkat keras. Nah, komponen yang dipilih untuk Smart Mark ini harus optimal agar mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Nah, komponen-komponen tersebut adalah mikrokontrolnya itu ESP32, displaynya itu yang OLED, thermal sensornya itu Omron D6T, ada rechargeable battery, ada thermal heater, dan ada kabel-kabel untuk menghubungkan komponen-komponen tersebut. Ini adalah diagramnya, bisa dilihat. Nah, Smart Mark juga akan memiliki casing. Nah, karena Smart Mark itu merupakan cangkir pintar yang dapat memanaskan minuman, maka membutuhkan casing cangkir yang dapat memenuhi tujuan tersebut. Cangkir akan terbuat dari keramik karena merupakan konduktor panas yang baik dan aman untuk menyimpan minuman. Selain itu, cangkir juga harus dapat menyembunyikan komponen-komponen lainnya, sehingga mudah dibawa oleh pengguna. Bahan cangkir ini juga harus ringan dan nyaman untuk digenggam. Oke, berikutnya adalah rencana implementasi perangkat lunak. Pemilihan software untuk antarmuka atau aplikasi. Aplikasi dan interface SmartMark dapat dibentuk menggunakan programming language Java dan library JavaScript React.js yang bersifat open source, dirancang untuk mempermudah pembentukan aplikasi. Untuk pemilihan software untuk database, MongoDB atau MySQL lebih cocok untuk digunakan sebagai database pada pembentukan perangkat lunak ini, karena PostgreSQL tidak dapat digunakan untuk cloud database. Untuk pemilihan tools untuk cloud server, yang paling cocok untuk implementasi perangkat lunak ini adalah Microsoft Azure karena terdapatnya interoperabilitas sehingga dapat mengurangi biaya secara signifikan dan mendukung hampir semua sistem operasi. Berikut adalah daftar kebutuhan biaya implementasi prototype. Bisa dilihat komponen-komponennya dan tiap harga dari komponen tersebut. Yang pertama terdapat ESP32 yang berharga 77.000 per piecesnya, Omron D6T yang berharga 1.300.000, heating element atau thermal heaternya yaitu Rp260.000, OLED Arduino display yang berharga Rp40.000, dan rechargeable battery yang berharga Rp300.000, dan total dari semua harga tersebut dan komponen tersebut adalah Rp1.977.000. Sekian, terima kasih dari kelompok kami dan presentasi kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.